Tiga warga ditembak, polisi Myanmar makin brutal. Pendukung pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi terlibat bentrokan dengan polisi ketika ratusan ribu orang melakukan demonstrasi pro-demokrasi menentang seruan junta militer untuk mengakhiri aksi protes. Aksi protes yang sebagian besar berlangsung damai pada hari Jumat kemarin adalah yang terbesar sejauh ini dan terjadi sehari setelah Washington menjatuhkan sanksi pada para jenderal yang memimpin pengambilalihan kekuasaan. Seorang pejabat Palang Merah Myanmar mengatakan 3 orang terluka ketika polisi menembakkan peluru karet untuk membubarkan kerumunan puluhan ribu orang di kota Tenggara Mau Lam Yini. Rekaman yang disiarkan oleh Radio Free Asia menunjukkan polisi menyerang para pengunjuk rasa, mengambil satu demonstran dan memukul kepalanya. Para demonstran kemudian melemparkan batu ke arah polisi sebelum tembakan dilepaskan. 3 tertembak, 1 wanita di dalam rahim, 1 pria di pipinya dan 1 pria di lengannya, kata pejabat Palang Merah Myanmar Kyaw Nyit yang menyaksikan bentrokan itu seperti dikutip dari Reuters Sabtu 13 Februari 2021. Beberapa orang di Mau Lam Yine ditangkap tetapi kemudian dibebaskan ketika ribuan orang berdiri di luar kantor polisi dan menuntut mereka dibebaskan, menurut rekaman langsung yang disiarkan oleh Radio Free Asia. Sebuah siaran oleh radio dan televisi Myanmar yang dikelola pemerintah mengatakan polisi telah menembakkan 10 peluru karet karena pengunjuk rasa melanjutkan aksi kekerasan tanpa membubarkan diri dari daerah tersebut. Laporan itu tidak menyebutkan ada korban yang terluka. Para dokter mengatakan mereka tidak menduga seorang wanita berusia 19 tahun yang ditembak selama aksi protes di ibu kota Naypyidaw pada hari Selasa akan bertahan. Kepala ditembak dengan peluru tajam oleh polisi, kata saksi mata. Sementara aksi demonstrasi terus dilakukan oleh massa yang berasal dari sejumlah kelompok dan profesi. Raksasa media sosial Facebook mengatakan akan memotong visibilitas konten yang dijalankan oleh militer Myanmar. Facebook mengatakan mereka telah menyebarkan informasi yang salah setelah merebut kekuasaan. Para jenderal Myanmar telah berusaha untuk membenarkan kudeta yang mereka lakukan dengan mengatakan ada kecurangan dalam pemilihan umum November lalu yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi, Partai Aung San Suu Kyi, sebuah klaim yang ditolak oleh Komite Pemilihan Umum Negara. Dalam sepucuk surat yang dibacakan kepada Dewan Hak Asasi PBB di Jenewa, sekitar 300 anggota parlemen terpilih dari Myanmar meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer sejak kudeta. Dewan beranggotakan 47 negara itu kemudian mengadopsi resolusi yang menyerukan Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya dari penahanan dan menahan diri untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Utusan Myanmar mengatakan sebelum pemungutan suara bahwa resolusi itu tidak dapat diterima. Human Rights Watch ungkap rencana mengerikan junta militer Myanmar. Tekanan dunia internasional terus dilakukan guna mendesak pemerintahan junta militer Myanmar untuk membebaskan Aung San Suu Kyi dan mengembalikan demokrasi di negara tersebut. Human Rights Watch mencatat bahwa junta militer Myanmar terus memperkuat posisi mereka.
Junta telah mengajukan rancangan undang-undang yang akan memberinya kewenangan besar untuk mengakses data pengguna, memblokir situs web, penutupan internet, dan memenjarakan para kritikus dan pejabat di perusahaan yang tidak patuh. Junta harus mencabut tagihan tersebut, demikian tuntutan Human Rights Watch dalam siaran resminya. Seperti diketahui, Dewan Administrasi Negara yang dibentuk setelah kudeta 1 Februari 2021 telah mengirim draft tersebut ke operator telekomunikasi pada 9 Februari dengan meminta masukan pada RUU tersebut pada 15 Februari. Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber akan menyerahkan kepada militer yang baru saja melakukan kudeta dan terkenal karena memenjarakan para kritikus dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas untuk mengakses data pengguna, menempatkan siapapun yang berbicara dalam risiko, kata Linda Lakhidir, penasehat hukum Asia di Human Rights Watch, dikutip Jumat 12 Februari 2021. Lakhidir mengatakan kebijakan ini akan berdampak buruk pada kebebasan berekspresi dan akses ke informasi pada saat hak-hak itu lebih penting dari sebelumnya. Rancangan undang-undang mewajibkan penyediaan layanan daring untuk menyimpan berbagai data pengguna, termasuk nama orang, nama IP, nomor telepon, nomor KTP, dan alamat fisik hingga 3 tahun di tempat yang ditentukan oleh Amerika Serikat. Kementerian belum ditentukan yang diberikan wewenang oleh junta militer untuk menangani keamanan siber. Perusahaan harus memberikan data tersebut kepada pihak berwenang ketika diminta berdasarkan hukum yang ada. Mereka yang tidak mematuhinya akan menghadapi hukuman 3 tahun penjara. Penyediaan layanan daring juga diharuskan untuk memblokir atau menghapus berbagai informasi atau instruksi pihak berwenang, termasuk informasi yang salah dan disinformasi. Informasi menyebabkan kebencian, mengganggu persatuan, stabilisasi dan perdamaian, dan pernyataan bertentangan dengan hukum yang ada. Undang-undang tidak menentukan bagaimana pihak berwenang menentukan apa yang dimaksud dengan informasi yang salah. Juga tidak memberikan jalur banding bagi mereka yang kontennya diblokir atau dihapus. Akibatnya, hal itu akan memungkinkan otoritas militer untuk memerintahkan penghapusan konten apapun yang tidak disukai, kata Human Rights Watch.